Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Bapak yakin kalian dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak kalian semua untuk berdoa bersama. Mari anak-anak, lipat tangannya dengan sikap yang baik, sikap berdoa. Kita akan menghampiri Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 1 kembali berkumpul dalam ruang kelas jarak jauh pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami semua untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Kami boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan kepada kami. Ajari kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menuruti perintah-Mu. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, rezeki, dan juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, kalau pada minggu lalu Bapak menugasi kalian untuk menggambarkan tentang sosok atau gambaran tubuh manusia, terus kalian menamai bagian-bagian tubuh tersebut. Dan Bapak sangat berterima kasih karena semuanya menyelesaikan tugasnya dengan baik dan semuanya telah melakukan yang terbaik. Bapak melihat gambarnya sungguh sangat bagus-bagus sekali. Bapak juga melihat ada yang diwarnai, terus ada juga yang gambarnya kecil sekali, ada juga yang gambarnya sangat besar. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu, kalian sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian sudah mengerjakan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh tangan kalian. Itu yang Bapak lihat. Jadi anak-anak, karena penugasan tersebut juga Bapak sudah meyakini bahwa kalian sudah mengenal anggota-anggota tubuh, bagian-bagian tubuh dari diri kalian dan nama-namanya apa saja. Dan hari ini anak-anak kita akan berlanjut untuk pelajaran selanjutnya. Bapak yakin kalian akan selalu mengikuti pelajaran dengan baik supaya mengerti apa sih pelajaran kita, apa sih yang harus dikerjakan. Oke anak-anak, sudah siap ya? Pelajaran kita hari ini ya, pada pelajaran 2 pertemuan agama Kristen kelas 1 kelas jarak jauh, yaitu judul pelajarannya Aku Bersyukur Atas Tubuhku. Anak-anak, mengapa kita bersyukur atas tubuh yang kita miliki? Kalau pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan, Tuhan adalah pencipta daripada diri kita ini, pencipta daripada tubuh kita ini. Tuhan menciptakan tubuh kita itu bukan hanya dengan berkata, "Jadilah Joshua," misalnya, jadi Joshua. "Jadilah Alex," misalnya, jadi Alex. Jadilah, misalnya Reni namanya, jadilah Reni. Jadilah misalnya kambing, terus jadi kambing. Berbeda, misalnya jadilah sapi, terus jadi sapi. Tetapi dalam menciptakan manusia, Allah itu bukan hanya berbicara dalam menjadikan kita manusia. Kalau pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berfirman, "Jadilah langit dan bumi." Maka seketika jadi langit dan bumi. Jadilah terang, maka seketika jadi terang. Jadilah cakrawala, maka setelah itu jadilah cakrawala. Jadilah tumbuh-tumbuhan berbiji, maka jadilah tumbuh-tumbuhan berbiji. Hanya dengan Allah berbicara saja. Jadilah binatang-binatang yang hidup di air dan hidup di udara, maka jadi. Terus kemudian jadilah binatang-binatang di darat seperti kambing tadi, seperti kerbau, sudah, seperti apalagi harimau dan lain sebagainya. Itu jadi langsung. Tetapi menciptakan manusia tidak hanya dengan mengatakan
jadilah manusia, terus manusia jadi, tidak. Dalam ayat Alkitab, ya, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dan juga ayat-ayat sebelumnya di Kejadian pasal 1 Alkitab Perjanjian Lama, anak-anak, dijelaskan bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Jadi, sederhananya anak-anak, Allah mengambil dulu tanah, debu tanah dikumpulkan, terus kemudian dibentuklah kita, manusia itu. Terus dibuatlah tangan, misalnya tangan, oh dibentuk, oh tangan ini harus ada jari-jarinya supaya bisa memegang sesuatu. Maka Allah membentuk jari-jarinya. Nah, terus kemudian Allah mulai membuat, bagian perut, terus bagian kaki. Oh kaki ini harus ada jari-jarinya juga. Baru Allah memikirkan supaya yang saya bentuk ini bisa melihat, maka harus mempunyai mata. Maka Allah membuat matanya dulu. Tapi Allah menempatkan mata di mana? Di kepala, di bagian paling, depan, di bagian paling 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 atas dari tubuh kita. Ditaruhlah mata di sini. Coba kalau misalnya Allah tidak menjadikan mata di sini, tapi dijadikan mata di sini. Bagus nggak manusia itu? Pasti tidak bagus. Allah telah memikirkan semua yang terbaik, yang paling bagus, bentuk yang paling bagus untuk manusia. Maka dijadikanlah mata di sini. Coba kalau matanya hanya diciptakan satu di sini, di tengah begini. Jadi seram nggak? Seram. Tapi Allah memikirkan semuanya. Yang terbaik memiliki dua mata, kiri dan kanan, dan posisinya di sini. Coba kembali anak-anak, seandainya Allah, misalnya, kebalik menciptakan hidung kita. Kan hidung kita ini lubangnya ke bawah begini, kayak Bapak begini. Coba kalau lubang hidungnya itu ke atas. Terus datang hujan, kalian main-main hujan, terus masuk air ke hidungnya. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Tetapi Allah memikirkan semuanya itu. Nanti kalau si Alex ini main hujan, terus lubang hidungnya ke atas, nanti masuk air semuanya. Terus nanti dia bisa jadi sakit. Maka Allah membentuk, memikirkan manusia itu bagaimana letak hidung yang benar. Bagaimana, di mana tempatnya hidung yang benar. Terus Allah memikirkan bagaimana supaya manusia yang saya ciptakan ini bisa mendengar perkataanku ya. Maka Allah memikirkan untuk membuat telinga. Maka Allah memikir-mikir, telinga itu yang baik di mana? Coba kalau anak-anak telinga itu Allah buat di kaki. Kalian mau dengar sesuatu angkat kaki, dengar sesuatu angkat kaki. Sopan nggak? Tidak sopan. Maka Allah memang benar-benar pandai, benar-benar Allah yang Maha Kuasa, benar-benar memikirkan bahwa telinga itu letaknya yang baik adalah di sini. Terus Allah juga memikirkan supaya nanti, eee, manusia yang saya ciptakan itu bisa makan, bisa berbicara, maka aku harus menciptakan mulut untuk mereka. Dan coba bayangkan anak-anak, apabila Allah salah menempatkan mulut kita, terus mulut kita ini ditaruh di telapak kaki, gimana coba? Kita jalan, kita injak-injak mulut kita. Terus kita jalan ke pasir, terus pasirnya masuk ke mulut kita. Kira-kira sakit nggak? Sakit. Kira-kira bakal enak nggak? Tidak. Tetapi Allah memikirkan semua di mana letak yang baik bagi mulut. Maka dibuatlah mulut di sini. Maka kita tinggal ambil makanan, makan ke sini. Gitu. Apa yang mau kita makan, kita lihat dulu pakai mata. Apa yang mau kita makan, kita hirup dulu baunya pakai hidung. Maka Allah memikirkan semuanya dengan baik. Jadi oleh karena itu anak-anak, Allah tidak salah. Allah itu maha kuasa, maha pandai, maha pintar, memikirkan semua tentang diri kita ini. Belum lagi tentang bagian dalam tubuh kita, yang namanya paru-paru, yang namanya jantung, namanya perut, usus, lambung, otak.
yang kita tidak bisa lihat, tapi itu semuanya hidup dan bekerja di dalam tubuh kita. Ada darah yang terus mengalir. Jadi oleh karena itu anak-anak sangat ajaib ciptaan Allah. Karena apa? Karena kita dibentuk oleh Allah, setelah dibentuk tangannya, matanya, kakinya, semua. Baru dalam Alkitab Kejadian dikatakan, Allah menghembuskan napas kepada manusia itu, sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Hidup karena dihembuskan napas oleh Allah. Itulah mengapa kita harus bersyukur anak-anak, bahwa kita ini ciptaan yang mulia, yang diciptakan Allah berbeda dengan yang lainnya. Segala binatang, gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, matahari, langit, bumi, laut, hanya diciptakan Allah dengan berfirman, dengan berkata-kata. Tetapi manusia, makhluk yang mulia itu, makhluk yang ajaib itu, dibentuk Allah dan oleh tangan Allah sendiri memikirkan juga semua yang terbaik. Letak di mana anggota-anggota tubuh itu baik diletakkan. Jadi aku bersyukur atas tubuhku. Tuhan, aku ingin pakai dengan benar. Itulah yang harus kita sampaikan. Tuhan, ternyata ajaib sekali aku sebagai ciptaanmu. Tuhan memikirkan semua letak-letak anggota tubuhku dengan baik. Maka aku mau bersyukur. Adakah di antara kalian anak-anak yang tadi seperti tadi Bapak katakan, misalnya mulutnya ada di telapak kaki? Pasti tidak mau kan? Atau telinganya ada di kaki? Pasti tidak mau kan? Pasti tidak ada yang mau. Jadi Amsal 20 ayat 12 berkata, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita mendengar betapa ajaibnya ciptaan Allah seperti kita manusia, betapa mulianya, betapa istimewanya kita sebagai ciptaan Allah yang dipikirkan, dicipta oleh tangan Allah sendiri, maka kita harus apa, anak-anak? Kita harus apa? Kita harus apa? Kita harus mempergunakan anggota-anggota tubuh itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan fungsinya yang baik atau yang benar. Kalau mata fungsinya untuk melihat, kalau mulut fungsinya untuk berbicara dan juga untuk makan, kalau hidung fungsinya untuk menghirup bau, kalau telinga fungsinya untuk mendengar, kalau apalagi, kalau, tangan fungsinya untuk memberi dan memegang sesuatu, kalau kaki fungsinya untuk berjalan, sudah. Jadi oleh karena itu jangan dipergunakan selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Coba lihat ya di sini. Ayo membaca Alkitab, Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada Allah lain yang menciptakan kita selain daripada Tuhan Allah kita, Allah Bapa, dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu anak-anak, Bapak meminta kalian untuk dapat memahami dengan baik fungsi-fungsi tubuh itu. Jadi di sini ada beberapa gambar yang harusnya kalian warnai, sudah. Tetapi karena keterbatasan kita sekarang di era pandemi virus corona ini tidak bisa bertemu di tatap muka di kelas, maka Bapak melewatkan itu. Apa yang menjadi penugasan bagi kalian hari ini, anak-anak, yakni kita belajar dari lagu ini. Lagu ini seperti ini liriknya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kita ganti kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sudah? Dan Bapak meminta kalian untuk membuat video menyanyikan lagu ini
dengan 2 jenis anggota tubuh. Yang pertama mata, terus yang kedua mulut. Mengapa mata dan mulut itu sangat penting sekali untuk kita pergunakan secara hati-hati. Dengan melihat yang baik, maka kita akan ikut melakukan hal-hal yang baik. Dengan berbicara yang baik, berarti kita mampu menyenangkan orang lain. Maka kita harus hati-hati dengan mata kita. Karena apa dikatakan? Karena apa yang terlihat oleh mata itu akan mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian lama-lama bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan kebohongan, maka lama-kelamaan kalian bisa jadi akan suka berbohong. Terus yang kedua, hati-hati mulutmu. Sudah? Mengapa mulut itu sangat penting? Karena mulut ini berbicara. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa mulut itu atau lidah dalam mulut itu seperti api. Sudah? Seperti api. Kenapa seperti api? Karena bisa menyakiti dan membakar hati orang lain. Bisa menyakiti hati orang lain. Terkadang perkataan kita yang salah mampu menyakiti hati orang lain. Terkadang perkataan kita yang salah mampu membakar hati orang lain. Jadi kita harus hati-hati dengan mata, hati-hati juga dengan mulut. Jadi anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat video bernyanyi dengan 2 jenis anggota tubuh, yakni hati-hati gunakan matamu, yang kedua hati-hati gunakan mulutmu. Kalian Bapak minta bisa sekreatif, misalnya bisa 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 menggunakannya dengan, hal-hal lain membantu kalian dalam bernyanyi. Misalnya, kalau misalnya ada karaoke lagunya, bisa diputar terus nanti kalian bernyanyi direkam, bisa. Kalau kalian punya kaleng-kaleng saja, itu dipukul-pukul tapi harus mengikuti nadanya, bisa. Kalau misalnya abangnya ada yang bisa bermain gitar, maka abangnya bermain gitar, kalian yang bernyanyi, divideokan, direkam, itu bisa. Atau ada yang bisa bermain piano, sambil bermain piano, entah abangnya, entah kakaknya, entah mamanya, entah bapaknya, misalnya, minta tolong kalian bernyanyi, bisa. Tapi kalaupun kalian bisa melakukannya dengan alat musik, misalnya kalian bisa bermain gitar, bermain piano, kalian sambil bernyanyi sekalian bermain musik, itu juga bisa. Lakukan sekreatif mungkin, sudah. Lakukan sekreatif mungkin untuk membuat lagu ini menjadi sesuatu yang kalian ingat. Jadi anak-anak, itu saja tugas kita hari ini, membuat lagu kreatif, sudah, membuat video tentang lagu ini sekreatif mungkin dengan 2 tema tubuh, yakni mata dan mulut. Oke anak-anak, sampai di situ pelajaran kita hari ini, Bapak akan rangkumkan. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita ini diciptakan Allah menjadi makhluk yang istimewa, karena kita diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Kita diciptakan secara istimewa karena bukan dengan perkataan atau firman, tetapi firman dan juga kita menjadi buatan tangan Allah. Sudah? Kita juga diciptakan oleh buatan tangan Allah. Artinya Allah membentuk langsung dari tubuh manusia itu dan menghembuskan langsung napasnya kepada manusia itu. Sehingga anak-anak, napas yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah. Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yakni nenek moyang kita Adam dan Hawa, itu napas kepada mereka itu dihembuskan oleh Allah sendiri. Sehingga Allah berhak memberi dan mengambil napas yang kita miliki kapan saja. Kemudian anak-anak, dengan kita mengetahui kita adalah ciptaan yang mulia, diciptakan secara istimewa,
Maka sepatutnya kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita mempergunakan anggota-anggota tubuh kita, apa, untuk hal-hal yang baik, yang berguna. Sudah, kita mempergunakan anggota-anggota tubuh kita untuk hal-hal baik yang berguna. Jangan sesekali kamu mempergunakan, anggota-anggota tubuhmu untuk, pekerjaan atau kegiatan yang tidak baik. Karena mungkin Tuhan akan sangat sedih. Kenapa? Karena Allah sendiri mencipta kita, membentuk kita, tetapi akhirnya kita itu, melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, pasti Allah sedih. Sama seperti contohnya, misalnya anak kelas 1 ya, misalnya siapalah yang Bapak sebutkan ya, anak kelas 1, Yobel misalnya. Yobel membuat main-mainan mobil. Dia bentuk, dia cari dulu bekas-bekas, barang-barang bekas misalnya dari karet-karet, terus kayu-kayu, terus dia bentuk, dia potong, terus dia paku-paku, terus dia bikin badan mobil gitu, terus dia cari ban-ban mobil yang bisa digunakan, ban-ban, mobil-mobil kecil. Terus setelah jadi mobil-mobilannya sudah, setelah jadi pasti dia sangat senang sekali. Dan pasti si Yobel membuat sesuatu yang paling baik menurut dia, sudah. Tetapi kalau ada tiba-tiba orang merusak mainannya dia, yang dia buat sudah dengan capek-capek, yang dia kerjakan dengan sepenuh hati, tapi ada orang merusak mainannya, kira-kira dia bakal senang atau tidak? Dia bakal marah atau tidak? Pasti dia tidak senang, pasti mungkin dia marah. Demikian juga Allah, kita sudah diciptakan oleh Allah, dibentuk dari tangan, mata, kaki kita dibentuk satu persatu. Kemudian dihembuskan lagi napasnya kepada manusia, supaya manusia itu hidup. Tapi manusia yang istimewa itu melanggar perintah Allah. Kira-kira Tuhan senang atau tidak? Pasti tidak senang. Maka Bapak mau sampaikan, hari ini penugasan kita dikerjakan dengan baik. Itu untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami mempergunakan anggota-anggota tubuh yang Tuhan percayakan untuk kami miliki saat ini. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan hal-hal yang baik melalui anggota-anggota tubuh kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan berkatilah orang tua kami. Tuhan berkatilah guru-guru kami dan teman-teman kami semuanya. Biar kiranya kami boleh dalam lindungan Tuhan mendapatkan kesehatan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kepintaran dan juga kepandaian mengerti pelajaran kami satu persatu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin anak-anak, shalom semuanya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak tunggu penugasannya di grup ya. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.